Jadi di negara ini pemerintah paling jago urusan narik pajak. Urusan dompet rakyat diplototin, ketahuan nambah dikit langsung dipajakin. Tapi urusan kesejahteraan rakyat jarang diperhatiin. Tanggal 14 Juli 2025 hari Senin kemarin, Kementerian Keuangan resmi mengetok palu aturan pajak baru PPh 22 buat para pedagang online yang jualan di e-commerce. Tapi tenang, nggak langsung berlaku aturan pajaknya. Kata pihak DJP, mereka masih perlu kopdar dulu sama pihak marketplace. Mau nongkrong, ngopi, ngobrolin kapan siap naginya. Mungkin sebulan sampai 2 bulan buat persiapan. Tapi namanya juga pajak ya kan? Bilangnya ntar tahu-tahu minggu depan udah diminta bayar. Jadi buat yang jualan online segera rapiin toko, stok, sama siapin mental. Kamu diforsir ya, semangat ya. Intinya aturan baru mengatur pedagang online di marketplace yang punya omset lebih dari 500 juta setahun bakal dipotong pajak 0,5% dari peredaran bruto yang diterima oleh pedagang. Ya, yang diterima atau diperoleh oleh pedagang. Catat tuh ya, bruto ini ya, bukan untung bersih. Bayangin aja udah capek live jualan korden berjam-jam, gayanya udah kayak host TV Madagaskar. Pas lihat bukti transferan, lah kok kurangnya segini? Pas ditanyain ke CS Marketplace, jawabannya negara minta bagian kakak. Lampu kakak. Uye. Dan garis bawahi omzet 500 juta. Dalam undang-undang tentang UMKM itu masuk klasifikasi usaha kecil. Udah kecil makin kecil, kepleset dikit jadi mikro. Apalagi kesandung langsung bangkrut. Bangkrut kakak. Tapi semangat ya kakak. Jadi dalam peraturannya marketplace ditugasin jadi pemungut. Jadi kalau Anda jualan di e-commerce, baru ngepak barang, udah dapat notif, selamat uang Anda sudah dipotong pajak. Ya kayak kumpul di acara gibah bareng. Belum pesen apa-apa tapi udah ditagih iuran acara. Udah di split bill pakai line lah gitu. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli bilang ini bukan pajak baru. Cuma pindah cara bayarnya aja. Kayak gebetan yang minta dibeliin tawas. Ngapain dibeliin tawas ya? Dulu japri doang. Sekarang mintanya di grup tongkrongan. Uang yang keluar sih sama tapi malunya kan beda. UIA, UIU, EO. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo ikut komentar. Katanya UMKM itu jangan disamaratakan. Karena ada yang modalnya sampai 1 miliar. Ada yang cuma modal handphone second yang touchscreen-nya sering error, bales chat customer aja masih sering typo. Typo. Misalnya nih ya, kita mau beli barang nanya. Hai kak, barangnya ready nggak ya? Bisa jadi reseller nggak? Dibales tuh kan sama yang jual. Batang TAD kak. Kalau mau jadi lereler harga bisa di Lego. Huruf R jadi T, huruf N jadi L. Kacau dah ya. Sampai bingung saya bacanya ini ya. Habis itu minta maaf. Mas, maaf topi. Ya, minta maafnya typo juga. Saras juga menyoroti banjirnya produk impor di marketplace. Dia juga meminta pemerintah agar fokus pada upaya perlindungan produk lokal. Dan jangan sampai pajaknya jadi buat ngejepret UMKM lokal. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu bilang ini semua buat ngerapihin administrasi. Marketplace cuma jadi mitra pemerintah. Di sisi lain, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi bilang ini kebijakan kontraproduktif. Sektor real lagi lesu, rakyat lagi ngirit, jangan terus dijepit.
YLKI lewat Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum, Rio Priambodo juga bilang, barang murah harusnya jangan kena pajak dulu. Asosiasi E-commerce Indonesia lewat Budi Primawan juga nambahin, meski secara teori pajak ditanggung penjual, tapi ujung-ujungnya dibebankan ke konsumen juga. Iya, pasti. Soalnya gini, penjual online untungnya tipis, dapat duit dikit, dipotong modal, kena biaya ongkir, potong lagi sama fee admin, terus sekarang masih aja dipajakin. Alhasil naikin harga biar nggak boncos. Belum kelar polemik pajak pedagang online di e-commerce, pemerintah sudah lirik media sosial buat dipajakin juga. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu bilang pajak medsos akan dikaji buat strategi fiskal 2026. Sementara Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan untuk melacak penghasilan pengguna medsos nantinya bakal menggunakan kecerdasan buatan alias AI. Jadi ntar kalian ngepost makan di resto mahal kelacak tuh. Ngepost liburan keluar kota juga kelacak. Ngepost muka sendiri nggak pakai caption keblokir. Kena spam, report. Pertanyaannya kenapa sih kok apa-apa sekarang dipajakin? Nah kalau kita melihat penerimaan pajak di semester pertama 2025, datanya memang turun 6,21%. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perlu ada integrasi data antar sektor untuk menutup celah kebocoran penerimaan. Dengan memanfaatkan jejak digital masyarakat, pemerintah ingin menggali potensi yang belum tergarap. Come on, bocornya di mana dulu? Jangan sampai kalau bocornya karena korupsi dan pungli, tapi yang disuruh nambal rakyat kecil. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, memang perlu ada reformasi fiskal. Tapi ingat, reformasi fiskal bukan cuma soal angka, tapi soal keadilan buat warga. Intinya gini, negara jangan cuma ngejar pajak. Ingat, rakyat juga butuh ngerasain manfaat. Kalau rakyat cuma ditekan, lama-lama ngelawan. Rakyat bukan nabi, boy. Salah satunya yang mungkin bisa dicontoh, coba lihat negara-negara maju, pajak mereka mungkin lebih besar dari Indonesia, tapi mereka juga menerapkan prinsip no tax for knowledge. Buku, bahan ajar, alat peraga, kertas, bebas pajak. Supaya pengetahuan gak mahal. Nah di kita gimana? Buku lokal dibebani biaya produksi yang naik terus. Penerbit kecil kayak orang lagi treadmill, ngos-ngosan tapi jalan di tempat. Kertas mahal, cetakan mahal. Padahal kalau negara mau cerdas, ya ilmu harus murah. Rakyat disuruh cerdas buat wujudkan Indonesia emas. Tapi dikit-dikit bayar pajak, bikin cemas. Sekarang pertanyaannya, negara mau narik pajak buat apa? Buat sejahterakan rakyat atau cuma buat fasilitasi pejabat? Kalau pajak dipungut terus, tapi rakyat jarang diurus, itu bukan pajak, itu malak. Dan kalau ini terus dilakukan, dikit-dikit pajak, apa-apa pajak, rakyat lama-lama bisa teriak. Ingat, jangan lupa bayar pajak, tapi jangan lupa juga untuk nagih hasilnya ke negara.